Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Bagaimana puasanya siang hari ini? Masih kuat? Mudah-mudahan sampai sore. Ya. Oke, di video yang kedua ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bab sihir, yaitu informasi penting seputar sihir. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang masalah sihir pencarian dan bagaimana cara penanggulangannya atau cara pengobatannya, di sini kami akan memberikan informasi yang perlu diketahui buat saudara-saudaraku yang berada di rumah. Informasi apa? Yuk ikuti. Informasi penting seputar sihir. Yang pertama, sangat mungkin terjadi kesamaan antara gejala-gejala sihir dan gejala kesurupan. Rasa nyeri di lambung yang terus-menerus dirasakan oleh orang yang disihir, pertanda bahwa sihir tersebut telah dimakan atau diminum. Tidak akan terwujud pengobatan dengan Al-Quran kecuali dengan memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, keistiqamaan seorang peruqyah atau perintah-perintah Allah, atas perintah-perintah Allah. Keistiqamaan seorang peruqyah atas perintah-perintah Allah. Keyakinan dan kemantapan hati si penderita akan kemanjuran obat Qur'ani. Hampir sebagian sihir memiliki gejala sesak di dada, terutama pada malam hari. Untuk mengetahui tempat sihir biasa dilakukan di tengah dengan dua cara, yaitu pemberitahuan jin yang ditugasi akan menjalani sihir. Anda sekali-kali jangan langsung mempercayainya hingga Anda mengutus seorang untuk mencari sihir tersebut pada tempat yang disebutkan olehnya. Jika memang benar ada, berarti jin telah jujur. Namun apabila tidak, berarti ia telah berdusta. Dan memang kebanyakan jin itu adalah pendusta. Yang kedua, si penderita atau pengertian melakukan sholat 2 rakaat dengan sungguh-sungguh ikhlas, tuma'ninah dan khusyuk pada waktu yang utama seperti pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian berdoa kepada Allah agar kiranya Dia berkenan menunjukkan tempat sihir tersebut. Ini adalah cara bagaimana untuk mengetahui keberadaan sihir tersebut. Ya. Setelah itu, mungkin Anda akan bermimpi-mimpi melihat di tempat tertentu atau datang perasaan tertentu kepada Anda, atau punya keinginan yang kuat bahwa tempat sihir tersebut berada di satu tempat. Jika terbukti, maka tingkatkanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah Anda diperkenankan membaca ruqyah dalam minyak zaitun atau minyak jintan hitam, habat sauda. Kemudian perintahkan si penderita untuk meminyaki tempat-tempat yang sakit pada pagi dan sore hari. Hal ini berlaku untuk semua jenis sihir. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-habbatu saudatu sifaun min kulli da'in illa sam. Jintan hitam habat sauda adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian.
Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min da'in illa fil habbatis sauda minhu sifaun illa sam." Tidak ada satupun penyakit di dunia ini melainkan di dalamnya jintan hitam habbat sauda, tergantung obatnya kecuali kematian. Oke guys, itu tadi informasi penting mengenai sihir, ya, yang harus dipahami bahwasanya sihir itu sangat mungkin terjadi, ya, kesamaannya antar gejala kesurupan. Dan yang paling penting adalah buat kita untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sihir ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya, dalam ayat ke-102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Adzim. Peristiwa sihir ini, saudara-saudaraku, terjadi pada zaman Nabi Sulaiman, di mana dikisahkan bahwasanya ada dua orang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Maka dipilihlah malaikat yang mana yang mampu untuk menerima salah satu yang dimiliki oleh sifat manusia, yaitu hawa nafsu. Maka kedua malaikat Harut dan Marut ini bersedia untuk diberikan amanah tersebut, ya, untuk diturunkan di bumi, yang tugasnya adalah untuk menyelesaikan sebuah putusan terhadap seorang wanita yang akan mereka hakimi. Tetapi karena malaikat Harut dan Marut ini diberikan hawa nafsu, maka mereka berdua tidak mampu untuk memberikan putusan kepada kepada wanita ini, karena wanita itu sangat cantik. Keduanya bernegosiasi bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan putusan itu. Lalu Harut mengatakan bahwasanya kita minum khamar. Ketika mereka minum khamar, mereka melakukan suatu perzinahan. Ketika mereka melakukan perzinahan, terdengar suara anak kecil menangis sehingga mereka membunuhnya. Dan kedua malaikat ini telah melakukan 3 hal kemaksiatan. Yang pertama, minum khamar, berzina, dan membunuh anak kecil tersebut. Sehingga kedua malaikat ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Babilonia, yang dimana kita tidak boleh bersujud kepadanya. Dan sehingga pada waktunya datanglah seorang untuk meminta satu ilmu, yaitu ilmu sihir. Orang ini mengatakan, wahai Harut dan Marut, saya ingin belajar. Tetapi Harut dan Marut melarangnya hingga 3 kali.
Orang ini tetap selalu memaksa kedua malaikat tersebut, sehingga si orang ini diperintahkan Harut dan Marut untuk membuang air seni di dalam sebuah air sumur yang jernihnya terlihat sampai dasarnya. Ketika dia membuang air seni tersebut, maka ada yang keluar dari tubuhnya. Lalu ia melaporkan kepada Harut dan Marut. Ya Marut, apa yang kau perintahkan telah aku lakukan, tetapi ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhku. Apa yang dikatakan oleh Harut dan Marut? Itu adalah agamamu yang kau tukar demi kesyirikan kepada Allah. Jadi jelas bahwasanya orang yang melakukan suatu kesyirikan, suatu kemusyrikan, dia telah menggadaikan agamanya sendiri. Lebih dan kurang mohon maaf saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.